Definisi data. Menurut Suharsimi Arikunto pada tahun 2002, data penelitian adalah segala bentuk fakta dan angka yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sehingga fakta dalam bentuk apapun nantinya bisa dijadikan data untuk penelitian, dan sumbernya sendiri bisa dari sumber manapun yang terpercaya. Data juga bisa diartikan suatu keterangan atau bahan nyata yang bisa dijadikan dasar kajian atau analisis atau kesimpulan dalam suatu penelitian. Sumber data untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap, jelas, akurat, serta valid mengenai objek yang akan diteliti, maka sangat dibutuhkan jenis dan sumber data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiono pada tahun 2010, dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang pertama yaitu data primer. Data primer merupakan data dan sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama atau informan inti, atau informasi yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau objek atau subjek penelitian. Data primer lebih akurat dibandingkan dengan data sekunder, sebab data tersebut tidak tunduk pada bias pribadi, dengan demikian keasliannya dapat dipercaya. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok tokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Sumber data yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data dan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti dokumen-dokumen, pengakuan-pengakuan, atau hasil wawancara dengan pihak kedua atau informan penguat data. Proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan. Peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, situs, buku, artikel, jurnal, catatan internal organisasi, dan lain sebagainya. Untuk contoh data sekunder sendiri yaitu catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. Jenis-jenis data di sini ada dua jenis. Yang pertama yaitu data kualitatif, adalah jenis data yang merupakan hasil dari interpretasi konsep data. Data ini berfungsi untuk menerjemahkan data mentah ke dalam uraian dan penjelasan yang lebih mudah dipahami. Penjelasan data yang dilakukan bisa menggunakan jenis uraian eksplanasi atau deskripsi. Dalam praktiknya, data kualitatif didapatkan melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap reduksi data, yang kedua pengorganisasian, dan yang terakhir tahap interpretasi data. Jenis data yang kedua yaitu data kuantitatif. Dalam penelitian berbentuk angka atau statistik yang dapat dianalisis, jenis data ini disebut juga dengan metode ilmiah, karena data yang digunakan dapat diukur secara objektif dan rasional. Dalam praktiknya, data kuantitatif didapatkan dari beberapa jenis metode penelitian, yaitu yang pertama yaitu metode deskriptif, yang kedua metode komparatif, yang ketiga metode korelasi, yang keempat metode survei, dan yang terakhir metode ex post facto. Untuk teknik pengumpulan data di sini ada 4 teknik. Yang pertama yaitu teknik observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi, dan yang terakhir triangulasi atau gabungan. Penyusunan instrumen penelitian atau kuesioner. Yang pertama yaitu mengidentifikasi variabel yang akan diteliti, yang kedua yaitu menjabarkan variabel ke dalam beberapa dimensi, yang ketiga mencari indikator dari setiap dimensi variabel, yang keempat mendeskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan, dan yang kelima merumuskan item-item pertanyaan, dan yang terakhir yaitu menyiapkan petunjuk pengisian instrumen. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi sumber data dan pengumpulan data. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.